Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sama teman-teman kru Medialas bersama bintang tamu saya dari Ogan 2. Waduh, pangki-pangki ya. Kita sekarang lagi berada di Makam Panjang untuk menguak misteri yang ada di Makam Panjang. Oh, ya, kita sedang menguak misteri yang ada di Makam Panjang ini. Saya hanya ingin menyocokkan informasi yang kemarin saya dapat dengan informasi yang ingin saya dapatkan sendiri dari alam, atau nanti saya akan mencoba untuk meraga sukma di sini untuk mencari informasi tentang kebenaran dari cerita masyarakat tersebut. Makam Panjang ini adalah makam yang sudah pernah kita kuak sebelumnya. Ya belum kita kuak, tapi pernah kita telusuri di sini. Dan pada malam hari ini saya ingin meminta cindera mata kepada Sengkang Baurekso di daerah sini. Dan saya juga ingin mengulik informasi kejelasan yang sebenarnya tentang adanya Makam Panjang ini. Jadi apa yang akan kita dapatkan malam hari ini, dan informasi apa yang akan kita dapatkan malam hari ini, ikuti terus kami. Gimana? Dia nanya. Oke. Kita di Medialas Official. Sip. Untuk ritual yang akan saya lakukan hari yang pertama ini adalah saya ingin menguak misteri yang ada di Makam Panjang ini. Makam ini bisa sepanjang ini itu siapa yang ada di dalam sini, yang dimakamkan di dalam sini, dan juga sejarah tentang adanya Makam Panjang ini. Jadi saya akan mencari tahu lewat alam, dan mungkin teman-teman ini juga ingin mencoba meraga sukma bersama saya. Jadi kita akan coba untuk transfer energi sekaligus saya ingin mengajak mereka di dalam alam bawah sadar mereka untuk memasuki alam goib. Dan pesan saya, kalau kalian ingin masuk ke dalam goib, dunia goib itu, yang saya harapkan nanti kalian jangan sampai terpengaruh ketika kalian dikasih makan, atau kalian nanti akan merasakan haus. Jangan sekali-kali kalian terpengaruh terus kalian meminum air dari dia. Oke? Ataupun nanti kalau ada sosok yang kalian lihat perempuan, jangan sampai kamu terpengaruh untuk masuk ke dalam rumahnya atau gimana, itu jangan sampai, oke? Karena itu adalah godaannya ketika kita meraga sukma. Dan kita bisa pulang dengan selamat ketika kalian itu bisa menangkis semua nafsu kalian itu tadi. Nafsu lapar, nafsu birahi, itu tadi. Kalian harus bisa menangkis nafsu itu tadi. Jadi tetap sadar, jangan sampai kalian itu hilang kesadaran. Alright? Jadi mau coba? Tapi kalau ngeraga sukma, kalau menurut saya jangan coba-coba, tapi diyakinkan. Mau yakin? Yakin. Kita akan coba. Coba Anda ke sana, Anda di sana. Kalau kalian bisa fokus, kalian bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kalian sendiri. Pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Siap terjadi. Tanpa kata yo aku kan ngaji rohilat
sing biasa. Ampun kula. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana Allah. Zat latan zat latan pokatingan zat latan pokatingan yo aku kang ngaji rohila kang ngaji rohila kang ngaji rohila rohila diangel ora dadi ya dadi ora dadi rohila ya so cukup ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sukano amulio adli Sukano amulio adli nggak ada tinggal A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lisan saya semoga Allah membenarkan apa yang ada yang keluar dalam lisan saya, dan semoga Allah bisa membantu saya agar saya bisa menjelaskan apa yang saya lihat tadi. Jadi beliau yang di makam ini saya tidak tahu nama aslinya, karena di dalam Raga Sukma tadi tidak ada yang menjelaskan tentang nama asli beliau. Tapi yang jelas yang dia katakan di dalam Raga Sukma saya tadi, dia memang bernama Muhammad Ilyas. Itu yang saya lihat. Dan beliau adalah seorang waliullah, karena beliau itu menyebarkan Islam di daerah sini, dan itu kejadiannya itu bukan di zaman Jepang, tapi jauh sebelum zaman Jepang. Beliau itu hidup jauh sebelum zaman Jepang. Jadi bisa dikatakan memang beliau itu adalah ulama yang memang ada dari zaman dulu, dan beliau sudah menyebarkan di Sumatera ini. Dan menurut perkiraan saya, beliau ini jauh lebih tua. Maaf jika saya salah, semoga saya tidak salah, semoga Allah itu bisa benarkan kata-kata saya. Dan menurut saya, apa yang saya lihat tadi itu,
beliau itu jauh lebih tua daripada wali yang ada di Jawa. Jadi beliau itu menyebarkan agama Islam di Sumatera ini. Di Jawa pun ada. Di Jawa pun ada yang seperti beliau juga. Tapi belum terlihat. Untuk saat ini belum terlihat siapa yang di Jawa yang mengikuti dakwah beliau atau yang berdakwah di Jawa. Dan beliau ini berdakwah di daerah sini, di daerah Sumatera. Beliau itu adalah sosok yang karismatik, sosok yang sangat disegani dan dihormati karena beliau memiliki karomah-karomah yang luar biasa. Dan apa yang ada di daerah sini yang saya lihat di seputaran makam ini itu ada penjaga, ada 2 penjaga. Jadi penjaga yang pertama dia berwujud macan putih, dan penjaga yang kedua dia berwujud, itu bisa dibilang kayak King Kong tapi monyet atau King Kong, antara itulah. Dia besar, kalau monyet itu kan nggak besar, itu monyet tapi besar, dan beliau itu berwarna putih. Bisa dikatakan mungkin itu adalah Hanuman, sejenis Hanuman lah kalau saya bilang. Dan beliau berdua itulah yang menjadi penjaga sini. Macan putih itu yang saya tangkap, beliau bernama Ki Martani, dan monyet putih itu bernama Ki Gede Guntur. Itu tolong dicatat ya, Ki Martani dan Ki Gede Guntur yang menjaga daerah sini. Karena untuk saat ini beliau juga masih ada di sini, jadi saya bisa menjelaskan nama beliau karena beliau membisikkan ke saya. Semoga apa yang saya ucapkan ini tidak salah, semoga Allah membenarkan ucapan saya. Beliau adalah waliullah, memang benar. Beliau adalah waliullah. Dan beliau hidup jauh sebelum Wali Songo yang ada di Jawa. Bisa dikatakan beliau itu bahkan hidup sebelum VOC datang ke Indonesia, bahkan sebelum Mataram. Berarti beliau itu, makam ini adalah saksi bahwa di sini pernah ada peradaban Islam dari Sumatera yang jauh lebih lama ketimbang peradaban yang di Jawa. Moga-moga apa yang saya ucapkan ini tidak salah, dan semoga Allah membenarkan ucapan saya. Semoga dalam ucapan saya tidak ada yang berdusta. Moga Allah bisa membimbing saya untuk menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran saya. Ini yang ada di dalam pikiran saya dan apa yang saya lihat tadi. Oke. Jadi kalau masalah yang kisah dari orang sini ada prasasti di daerah sana, itu memang benar. Beliau itu pernah melompat menyeberangi sungai di daerah sini, dan karena beliau itu waliullah, dia mempunyai karomah. Jadi apa yang dia pijak, batu yang dia pijak, yang beliau pijak itu membentuk telapak kaki beliau. Dan yang menulis aksara Jawa itu bukan beliau. Bukan beliau. Yang menulis aksara Jawa itu adalah orang setelah beliau. Bisa dikatakan mungkin zaman dahulu juga ada yang menemukan makam ini, cuman saya tidak bisa mengetahui siapa yang menemukan pertama kali makam ini. Dan ini adalah makam, ini real makam. Yang saya lihat adalah ini makam. Yang tadinya saya kira ini petilasan, ternyata memang ini makam. Apalagi ya, kalau untuk pulau yang di sana itu ya teman-teman perlu diketahui, untuk teman-teman yang suka nyupang atau meminta pesugihan atau minta nomor togel, saya minta tolong berhenti, jangan meminta di makam. Karena sejatinya beliau pun bersedih ketika kalian itu meminta di makam beliau, meminta sama beliau. Beliau pun bersedih. Kenapa? Karena kalian salah meminta. Seharusnya kalian tidak meminta kepada makam, tapi kalian minta sama Allah. Kalau nomor togel minta sama Allah, diketak sisan sampai nang Gusti Allah kan ngono. Jadi gini, yang memberi nomor togel kepada kalian kok tiba-tiba terus kalian kok bisa nembus, itu bukan yang ada di makam ini.
perlu diketahui, bukan Mbah Ilyas, bukan Mbah Muhammad Ilyas, bukan Ki Gede Guntur, bukan beliau, tapi yang ada di seberang sana. Beliau itu berbentuk parasnya itu cantik, parasnya cantik, dan beliau juga hamil, nyata. Tapi beliau itu tidak memperlihatkan kehamilannya ketika beliau menggoda manusia untuk masuk ke dalam air. Ya, jadi dia berbentuk bajul atau buaya putih. Itu yang bisa saya katakan. Itulah yang memberikan kalian kekayaan dari togel ataupun kekayaan dari nyupang. Beliau itulah. Jadi bukan yang ada di makam ini. Perlu digaris besar bahwa yang di dalam makam ini tidak pernah memberikan kalian nomor togel. Oke? Jadi jangan bangga terus kalian bilang, wah saya dikasih nomor togel sama Mbak Ilyas. Kentir sampean. Oke? Itu mungkin informasi yang bisa saya katakan dan bisa saya dapatkan di dalam dunia spiritual yang saya tangkap tadi. Semoga apa yang saya dapat di dalam spiritual tadi itu bisa menjadi referensi sejarah atau menjadi pertimbangan sejarah tentang makam beliau. Jadi beliau ini memang hidup sebelum Jepang, sebelum VOC. Ya, oke. Syukron sudah mau menjelaskan, sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perjalanan kita.